Rabbul Alamin, Rabbil Alamin, yang memelihara semesta ini, yang mengatur semesta ini, yang menumbuh kembangkan alam semua ini, dan pemilik alam semua ini. Pengatur, jadi satu, memang pemelihara alam, pemilik alam ini satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Bas, faqat. Ya, Malik artinya pemilik. Malik pendek raja. Allah pemilik hari ad-din, yaum ad-din, Yaumul Qiyamah, yaumul qiyamah, yaumul jaza, hari pembalasan. Kemudian Malik raja. Nanti tidak ada raja selain Allah, tidak ada pemilik selain Allah. Nah, kata atau saya yakin ibadah itu artinya secara gampang patuh. If'al nurut, la taf'al nurut. Itu ibadah, hakikat ibadah begitu ya. Secara definisi lupa saya, tapi artinya patuh, taat hanya kepada Allah. Patuh dalam arti yang sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berjumpa lagi di podcast Fahum bersama kita narasumber Syekhuna Syekh Mufid. Insyaallah di siang hari ini kita akan berbincang-bincang meneruskan diskusi kita yang kemarin tentang tafsir surat Al-Fatihah. Kemarin kita sudah diberi penjelasan tentang terkait dengan tafsir Bismillah, kemudian bicara sedikit tentang tafsir Alhamdulillah, kenapa Alhamdulillah, kenapa tidak Asni, kenapa tidak Amtahu, dan lain sebagainya. Nah, hari ini insya Allah kita akan berbincang meneruskan dari materi yang sudah disampaikan. Oleh karena itu langsung saya berikan kepada Kiai Mufid untuk menjelaskan, memaparkan apa sih terusan dari Alhamdulillahirrahmanirrahim, kemudian Ar-Rahmanir-Rahim sampai Maliki Yaumiddin. Kira-kira tafadhal Ustaz Mufid. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum innaka anta arhamur rahimin. Terima kasih Pak Syekhu, ini Syekh sesungguhnya ini. Dulu berhenti pada Alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa? Secara bahasanya, secara balaghah dan nahwu ma'ani, mengapa alhamdulillah bukan walillahil hamd? Takdim takhir. Di akhir surat Al-Jathiyah itu takdim. Lillahi dulu, walillahil hamdu. Rabbis samawati, rabbil alamin, akhir surat Al-Jathiyah. Seperti juga dalam takbir terjadi takdim takhir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Bukan alhamdulillah. Nah, mengapa di Al-Fatihah uslubnya alhamdulillah bukan lillahil hamdu? Nah, kaidah umum dalam balaghah itu, jika takdim maka itu artinya hasr, qasr, takhsis. Hanya dalam bahasa Indonesia takhsis ya. Qasr, hasr. Walillahil hamdu artinya hanya kepada Allah semua pujian. Kalau alhamdulillah semua pujian kepada Allah, tidak ada kata hanya. Nah, mengapa Al-Fatihah tidak takhsis, tidak hasr, tidak qasr?
Karena konteksnya Al-Fatihah itu konteks biasa. Mukmin taat, muslim taat, memuji Allah. Jadi tidak qasr hasr. Beda dengan al-jathiyah atau pada takbir atau biasanya perang, walillahil hamd. Itu konteksnya konteks syiar. Konteksnya dengan orang kafir. Maka harus uslubnya harus seperti maka itu. Harus iya. Okay. Hanya kepada Allah, tidak selain Allah kita memuji. Atau istilah balaghanya likulli maqamin maqal, istilah gitu Ustaz ya. Betul. Nah, konteksnya itu, siaknya itu, maka dipilih itu. Dipilih itu, ya. Sekarang alhamdulillahi rabbil alamin. Apa arti Rabb? Mengapa al-alamin? Rabb itu setidaknya artinya satu, pemelihara. Kedua, pengembang, penumbuh kembang. Berikutnya pemilik. Dan arti lain pengatur. Rabbul alamin, Rabbil alamin, yang memelihara semesta ini, yang mengatur semesta ini, yang menumbuh kembangkan alam semua ini, dan pemilik alam semua ini. Itu Rabb. Atau pendidik juga. Rabba yurabbi tarbiyah. Nah, Rabbul alamin, Allah pemilik, Allah pendidik, Allah penumbuh kembang, Allah pemelihara semesta ini. Setiap saat, per sekian detik, tidak ada yang lolos dari aturan pendidikan, penumbuh kembangan, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Al-alamin jamak mudzakkar salim. Mufradnya sepakat para ahli alam. Alam itu dijamakkan secara umum jamak taksir awalim. Tapi kenapa di surat ini kok pakai yang jamak mudzakkar salim? Ya. Apa ada rahasianya di balik itu atau memang secara bahasa ini begini. Mengapa pakai mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim itu untuk uqala. Ya. Awalim mestinya untuk umum, baik uqala maupun ghairu akil pakai awalim. Tapi mengapa Al-Qur'an memilih, Allah Subhanahu wa taala memilih alam, alamin jamaknya. Jamak mudzakkar salim. Mengapa? Karena yang tidak berakal diikutkan ke akal. Dan khitab ini untuk manusia, Rabbil alamin. Untuk yang berakal itu ada 3 kan? Makhluk Allah yang berakal, malaikat, manusia dan jin setan itu ya. Jin setan. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Air, gunung, tanaman, benda-benda lain. Itu ikut sini. Namanya taghlib. Jadi ketika menyebut al-alamin, maka al-awalim masuk. Taghlib atau ghalabah. Menyebut laki-laki, perempuan ikut. Menyebutnya berakal, entah berakal ikut. Terus ada begini Ustaz. Ketika bicara tauhid, apa ada hubungannya dengan, kalau di tauhid kan ada istilah tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Apakah Rabbul alamin ada hubungannya dengan tauhid yang tauhid ar-rububiyah yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta ini, maka Allah itu harus disembah. Apakah memang ada hubungannya dengan yang namanya tauhid ar-rububiyah yang diambil dari kata Rabbul alamin tadi itu? Tentunya iya, tapi saya nggak tahu banyak tentang ini ya. Pastinya iya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma af'al. Rabb itu tadi pemelihara, pengatur. Jadi satu memang pemelihara alam, pemilik alam ini satu. Allah Subhanahu wa taala. Bas faqat. Ya kalau ada 2 nggak jadi. Betul. Ya kalau ada 2 pasti nggak jadi. Ya tentu saja tauhid rububiyah Rabbul alamin iya. Tapi saya ingin lanjut aja sekarang setelah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, pertemuan yang dulu sudah ya sedikit banyak ar-rahman ar-rahim. Mengapa ar-rahman? Mengapa ar-rahim? Apa perbedaan antara sama-sama mubalaghahnya? Sudah. Sekarang maliki yaumiddin. Ada riwayat dan sama-sama kuat, sama-sama mutawatir bahkan
menurut para ahli. Maliki yaumiddin dibaca panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Riwayat lain Maliki yaumiddin pendek. Biasanya belahan timur Islam timur itu dibaca panjang, Indonesia termasuk, Saudi Arabia termasuk, baca panjang. Islam wilayah barat misalnya Maroko, Tunis, Spanyol, Aljazair, Spanyol termasuk dibaca pendek ya. Baca pendek. Kebanyakan mereka karena yang sampai ke mereka kebanyakan guru-gurunya pendek. Yang ke arah timur ke kita panjang. Tapi dua-duanya masyhur, dua-duanya sahih. Jadi kita pilih, boleh. Apakah dengan perbedaan bacaan yang satu dibaca Maliki Yaumiddin, kemudian yang kedua menurut riwayat dibaca Maliki Yaumiddin, apakah ada pengaruh makna atau sama kira-kira Ustaz dalam tidak sama. Pandangan ahli bahasa atau ahli balaghah? Ya, Malik artinya pemilik. Malik pendek raja. Allah pemilik hari ad-din, yaum ad-din, yaumul qiyamah, yaumul jaza, hari pembalasan. Kemudian Malik raja. Nanti tidak ada raja selain Allah. Tidak ada pemilik selain Allah. Nah, kata atau ungkapan Maliki yaumiddin ini khas Al-Qur'an. Tidak ada istilah, tidak ada percakapan, tidak ada bahasa manusia Maliki yaum, pemilik hari. Ada ungkapan pemilik hari Senin, pemilik hari raya. Pemilik hari pahlawan, enggak ada. Hanya untuk Allah ini. Malik pemilik, Maliki yaumiddin pemilik hari pembalasan, hanya Allah. Ketika itu tidak ada orang mampu berbuat apapun tanpa izin Allah, karena Allah yang memiliki hari itu. Jadi kalau dibaca Malik artinya pemilik, kalau dibaca pendek raja. Nah, Allah pemilik dan sekaligus raja. Apa bedanya? Pemilik di satu kesempatan, di satu waktu lebih tinggi daripada raja. Di hal-hal lain, raja lebih tinggi daripada pemilik. Misalnya, saya pemilik buku ini. Raja tidak bisa mengatur saya berbuat apapun terhadap buku intervensi ini. Terhadap buku intervensi ini. Saya terhadap buku ini. Saya pemilik. Raja mana? Raja Belgia, Raja Brunei, nggak bisa. Tapi raja punya wewenang, otoritas di misalnya administrasi, manajemen umum. Raja berhak mengatur bulan ini sekian ininya, hari ini harus macam-macam. Tapi dia tidak pemilik. Dia mengatur. Nah, Allah Subhanahu wa taala pemilik dan sekaligus raja. Jadi dia mengatur, dia memiliki, dia apapun pada hari pembalasan. Maliki yaumiddin atau pendek Maliki yaumiddin. Maka kalau saya beberapa kesempatan ya saya baca pendek. Bahkan dalam satu sholat misalnya Isya ya, rakaat pertama saya baca panjang Maliki yaumiddin. Rakaat kedua juga. Rakaat ketiga yang sir itu saya baca pendek Maliki yaumiddin. Apakah secara fikih itu dibenarkan apa bagaimana? Oh iya, karena dua-duanya sahih. Makanya enggak ada pengaruh ya secara fikih. Sah dua-duanya. Bagus dua-duanya. Dua-duanya bagus. Maka beberapa kiai, beberapa orang rakaat pertama panjang Maliki yaumiddin, rakaat kedua Maliki yaumiddin. Saya pun sering begitu. Walaupun secara keseluruhan sering lebih panjang ya karena lingkungan kita panjang. Betul. Karena riwayat sampai kepada kita panjang. Kemudian Maliki yaumiddin, apa setelah itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi-lagi ini terjadi apa tadi? Takdim wa ta'khir. Nah, mengapa? Sebentar, waktunya ini cukup, Pak ini.
Sudah berapa? Cukup. Lanjut apa cukup? Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga takdim takhir yang artinya taksis, qasr atau hasr. Maka terjemahannya harus dengan kata hanya. Iyyaka hanya kepadamu. Na'budu menghamba. Wa iyyaka dan hanya kepada engkau ya Allah nasta'inu memohon pertolongan dalam arti sesungguhnya, dalam arti hakiki. Dalam arti majazi boleh minta tolong pada selain Allah. Nah, kalau diubah misalnya na'buduka wa nasta'inu bika, maka artinya berubah. Kita mungkin minta tolong kepada selain Allah. Kita mungkin menghamba selain kepada Allah. Dan ini tidak terjadi. Maka hanya semata-mata kepada Allah kita menghamba, beribadah, wa nasta'in dan minta tolong. Tentu nasta'in sekali lagi minta tolong kepada selain Allah boleh dalam arti majas. Pada hakikinya enggak, hanya kepada Allah semata. Tidak ada yang mampu menolong. Ustadz, berkaitan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini mungkin banyak bersinggungan erat dengan yang namanya tawasul. Nah, kira-kira hubungannya dengan ayat ini dengan tawasul itu seperti apa kira-kira? Ada hadis fa idza sta'anta fasta'in billah. Ya, maka tadi saya bilang majazi. Berarti permintaan kepada selain Allah itu majazi. Majazi, enggak, mungkin hakiki enggak. Pada hakikatnya yang menolong itu ya Allah. Kalau hakiki Allah. Dan kita iman harus iman. Hakul yakin bahwa Allah yang bisa semuanya menolong. Allah. Ya, yang lain nggak bisa. Tetapi secara majazi boleh. Bibir kita bilang, Pak, saya minta tolong dong Pak. Boleh. Tapi hati kita kepada Allah. Yang memberi pertolongan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya ingin tambahkan ini. Ibadah, apakah ibadah itu? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah. Menghamba. Apa sih beribadah itu? Saya lama mencari tahu terjemahan ibadah itu apa. Yang paling aman ya menghamba. Indonesianya ya. Iya, kepada Engkau lah, hanya kepada. Tapi kalau Arabnya ibadah kan bagaimana al-khudu wal inqiyat atau apa gitu ya, secara Arabnya Ustaz. Saya yakin ibadah itu artinya secara gampang patuh. If'al nurut, la taf'al nurut. Itu ibadah, hakikat ibadah begitu ya. Secara definisi lupa saya, tapi artinya patuh, taat hanya kepada Allah. Patuh dalam arti yang sesungguhnya. Saya kira itu, Pak Syekhu. Mungkin ada pertanyaan yang melihat waktunya sepertinya sudah cukup. Mungkin dari Pak Yai Mufid bisa memberi simpulan dari apa yang disampaikan. Kira-kira simpulan dari yang disampaikan itu apa Ustaz? Monggo. Kesimpulannya saya gini, pertama kalau membaca Al-Quran barengilah dengan memahami terjemahannya, Indonesianya sedikit-sedikit, pelan-pelan. Yang berikutnya membaca Maliki Yaumiddin, kadang-kadang baca dengan panjang, Maliki Yaumiddin, kadang-kadang bacalah dengan pendek, Maliki Yaumiddin, supaya kita bisa mengcover Malik sebagai raja dan Malik sebagai pemilik. Jadi Allah pemilik dan sekaligus pengatur raja. Yaumuddin. Saya kira itu Pak Syekhu. Terima kasih. Mohon maaf, sampai ketemu insyaallah ke depan. Oke, terima kasih banyak Ustadz Mufid atas waktunya, atas paparannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, jumpa lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.